Enakin bos, pakai terus sampai tipsi. Cuman di sini tips anti basi. Selamat malam mitra pendengar hilang hidung belang dari PSKFM. Malam ini saya akan berbagi sebuah singkatan yang sering dilakukan ketika proses dalam jual beli. Pertama, hit and run. Waduh, ini istilah ditujukan kepada customer yang telah melakukan pemesanan atau telah deal terhadap suatu produk tapi menghilang atau kabur tanpa alasan. Ibarat kata lagi ditinggal pas sayang-sayangnya. Kemudian ada lagi, ini saya baca ada PO atau pre-order. Pre-order berarti barangnya belum tersedia dan harus dipesan dulu. Ada juga yang sering kita lakukan adalah kependekan dari cash on delivery atau pembayaran yang dilakukan saat bertemu antara penjual yang membawa barang dan pembeli yang membawa uang. Nah, melihat dari apa yang saya ungkapkan terakhir tadi, kerap kali di dalam proses COD baru-baru ini seringkali yang terjadi apa yang dinamakan penipuan. Penipuan ketika COD. Untuk itu menemani malam ini saya bersama seorang pakar bukan pakar COD ya, tapi lebih pada pakar lah. Nah, di sini saya tidak sendiri. Pertama saya akan perkenalkan. Silakan Mas, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya bisa dipanggil dengan Benjol Sins. Oke, atau Gojel. Gojel. Ya. Mas Benjol dan Mas Gojel Sins. Oh, Mas Benjol Sins dan Mas Gojel. Ya. Oke, Mas Gojel, dari apa yang saya bicarakan tadi, COD Mas, tentang cash on delivery. Ya Mas. Pernah nggak sih Mas, ini kan sebagai pakar ya yang memiliki seringkali melakukan jual beli melalui cash on delivery. Kira-kira pernah nggak Mas mengalami atau punya cerita tentang cash on delivery, tentang COD, atau bagaimana sih cara tips ber-COD yang aman dan aman kayak gitu Mas? Bisa dijelaskan Mas? Ya sebetulnya sih banyak referensi Mas ya. Jadi saya ini bukan pakar, cuma berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, silakan Mas. Jadi gini, kalau pengalaman saya pribadi selama transaksi jual beli online maupun secara offline ya. Jadi begini, sebetulnya sistem cash on delivery atau yang dinamakan COD ya, iya, Mas. Bukan Call of Duty ya, itu game ya. Oh iya, benar, tembak-tembakan. Iya. Jadi COD itu sebetulnya kita itu gimana, ada Mas? Banyak istilahnya itu aplikasi perantara. Perantaranya banyak. Jadi kalau kita mau nyari barang second atau baru bisa melalui online, bisa melalui offline. Benar. Nah, kalau saya secara pribadi ada poin pertama. Kalau kita Mas? Itu ingin COD. Bertransaksi COD yang aman. Ya. Gimana Mas? Kalau yang pertama, jadi pengalaman saya yang benar. Dari yang istilahnya itu apa yang saya rasakan ini benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi ya. Oke. Jadi begini Mas. Gimana Mas? Pertama itu kita harus tahu deskripsi dalam postingan tersebut. Misalkan andai kata kita suka pakai Facebook atau OLX bisa. Cuma yang saya lebih antisipasi itu kalau misalkan toko online kan banyak ya. Benar. Jadi aplikasi semacam marketplace itu ya kita harus hati-hati. Benar. Jadi dibalik kemudahan kita mencari barang atau produk apalagi kita mau cari alat komunikasi telepon handphone ya. Jadi gini. Jadi kita harus tahu kondisi barang itu tersebut. Pertama kondisi barangnya. Kondisi barang. Nah, kalau bisa, jadi kita memastikan. Ya, kalau misal inbox bisa, melalui WA bisa. Benar. Yang penting kondisi yang di deskripsi itu sesuai nggak dengan yang aslinya ya? Disampaikan sama si pemilik atau perantara barang tersebut. Ya, yang posting itu ya. Jadi gini.
kalau kita itu menanyakan pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan. Wah, gimana maksudnya itu, Mas? gini, Mas. Pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan ini gimana? Jadi orang basa-basi. Oh, jadi bas-bis-bus, ya, basa-basi, bas-bis-bus, buzu. Istilahnya itu nawar cuma nggak ada uang gitu loh. Istilahnya kan ada kejadian seperti itu ya. Benar. Jadi antisipasi saya pribadi. Jadi kita memastikan dulu. Barang itu ada milik pribadi atau milik siapa atau teman kayak ya. Benar. Intinya barang itu bukan barang curian. Pastikan barang itu bukan barang curian. Poin Tips pertama itu, ya. Selanjutnya, Mas? Yang kedua, poin kedua, kalau kita misalkan pengen tahu kondisi barang, ya itu sistemnya ya harus melalui COD tadi itu. COD tadi ya. Meminimalkan penipuan, Mas ya. Iya, betul. Meminimalkan penipuan. Karena ini situasinya COVID ya. Jadi lebih enaknya itu kita itu kalau mau beli sesuatu ya biasanya kan ada pertimbangan. Gimana pengen ketemuan di luar atau di rumah si pemilik barang tersebut. Tapi kalau misalkan kita itu yang punya barang yang mau kita jual melalui toko online lewat marketplace misalkan ya atau OLX, jadi kita itu harus berani menginformasikan kondisi barang itu tersebut. Kondisinya apa adanya. Kondisinya apa adanya, Mas ya? Iya, apa adanya gimana. Kalau memang dia itu, katakanlah dia itu, ini handphone ini pokoknya begini, mending jangan. Jadi paling enggak itu kita enggak spekulasi gitu loh. Benar. Poin pertama itu. Poin kedua ya? Iya, poin kedua ya. Terus setelah itu? Nah terus poin ketiga, kita itu sebelum mau nawar harga, tergiur dengan harga yang murah itu wajar nggak sih, Mas, sebenarnya dalam istilah jual beli yang kerap kita temui sehari-hari ini? Gimana? Misal saya, murah nih, jangan-jangan bener nggak nih? Kayak gitu, Mas. Pernah nggak sih, Mas, sebenarnya? Jadi gini, Mas ya. Kebanyakan di postingan marketplace itu yang komen-komen itu ya, saya sendiri nggak merasa pemain gitu loh. Saya ini ingin belajar gitu loh. Gimana sih karakter orang itu, istilahnya etika dagangnya gimana. Etika dagangnya gimana, benar. Ya, etika dagang. Yang pertama itu masalah kejujuran, Mas. Kejujuran, ya. Benar. Walaupun kita nggak tahu barang tersebut, misal kita naksir ya, misal harganya pas, cocok ya. Benar. Nah, poin ketiga, sebelum net harga, kita harus ketemuan dulu sama orangnya. Kita akadnya ya. Istilahnya itu, kalau memang dia itu menginformasikan barangnya gimana, transparan lah. Terus dia mau istilahnya, mampir ke rumah aja, Mas, biar enak, Mas. Kalau ada apa-apanya nanti biar kita itu istilahnya cocok. Deal nggak deal itu urusan belakang ya. Lek cari arek Malang itu cocok gak cocok sak duluran. Cocok gak cocok sak duluran. Jadi itu penting, Mas. Karena kita membangun aura positif kepada konsumen atau si pemilik sendiri. Pernah nggak sih, Mas, tapi gini, semua yang dijual semua yang dijual di marketplace itu kan merupakan, kadang kan ada barang yang baru, ada barang yang second nih, Mas. Nah, pernah nggak sih, Mas Benjol ini pernah memiliki pengalaman ketika membeli barang yang second, kemudian kondisinya istilahnya ya bisa dikatakan tidak terlalu baik, tapi kemudian Mas Benjol ini punya sense of creativity, jadi bisa memfungsikan barang tersebut menjadi sesuatu yang berfungsi pada normalnya. Ada nggak, Mas, kira-kira cerita atau pernah nggak sih punya pengalaman seperti itu? Ya, sebetulnya ada satu pengalaman menarik, Mas ya. Wah, gimana tuh, Mas? Ya, ini berhubung kejadiannya masih si anget-angeti istilahnya. Iya, si anget-angeti ya. Si anget-angeti. Kebetulan handphonenya masih ada di rumah. Cuma ya dimuseumkan. Sudah dimuseumkan. Iya, dimuseumkan. Masih ada tapi dimuseumkan. Itu gimana ceritanya, Mas? Boleh cerita mungkin sedikit-sedikit tentang handphone yang baru saja dimuseumkan ini, Mas? Jadi singkat cerita, kenapa saya ini kok punya HP itu yang istilahnya unik gitu. Uniknya gimana, Mas? Jadi unik itu ya bahasa kekiniannya itu HP anti mainstream. HP anti mainstream ya. Jadi gini, yang pertama saya
kenapa kok bisa punya handphone itu yang tadinya rusak, ya, yang tadinya rusak berjalan fungsi dengan baik, walaupun kondisinya itu masih rusak. Waduh, kok. Jadi gini Mas. Gimana itu? Kan bagaimanapun juga, alat komunikasi, teknologi apapun saat ini, bahkan kita kan nggak ada habisnya kalau masalah teknologi itu. Benar. Nggak sekarang saja, dari dulu kita itu udah kedoktrin tentang teknologi. Mau tidak mau kita itu, mindset kita itu nggak bisa jauh dari alat komunikasi. Oke, jadi kembali ke handphone tadi, gimana Mas kok bisa dikatakan anti mainstream dan unik? Apa sih yang membuat dia berbeda dengan handphone yang lainnya? Selain dari Mas Benjol ini membelinya dari kondisi second, fungsinya tidak berjalan dengan baik, kemudian pas Mas Benjol miliki bisa berjalan dengan baik. Fungsinya ada ceritanya nggak Mas kira-kira? Ada Mas. Gimana itu Mas? Jadi singkat cerita, kenapa sih saya itu kok suka, istilahnya itu suka karena kondisi mendesak. Ya, baik. Ya, kita kembali ke budget. Oke, kembali ke budget. Awalnya dari budget berarti Mas dari ya? Dari budget. Kemudian Mas? Kalau budget ada tapi kalau nggak selera ya percuma gitu. Ya, budgetnya ada. Tapi yang penting ada 4 hal. Apa Mas? Yang pertama, kalau kita itu mencari handphone, jadi segala sesuatu itu kita harus ada dasarnya. Oke. Jadi kita sama-sama belajar ya. Benar. Yang poin pertama, kita harus ada kemauan untuk membeli barang itu. Oh iya benar. Ya benar. Ya. Ya baiklah. Ya, aduh berat sekali yang mulia. Untuk yang kedua, ya. Untuk yang kedua, kita itu harus punya ilmunya. Ilmunya baik. Ilmu secara teori atau secara praktek, kita bisa konsultasi ke orang yang lebih ngerti. Oke, benar. Ya, ke dokternya langsung, dokter handphonenya langsung. Dokter handphone. Ya. Jadi bukan ruangannya itu ruang khusus untuk dokter handphone, bukan ruang ronsen ya. Ya, oke. Khusus dokter handphone ya. Catat teman-teman. Untuk yang pertama kemauan, dokter handphone. Yang kedua itu serahkan pada ahlinya. Kita harus diilmukan. Harus istilahnya itu sharing kepada yang lebih ngerti. Oke, serahkan pada ahlinya. Ya. Terus ketiga? Untuk yang ketiga kita harus kalau misalkan suka ngerakit sendiri atau istilahnya kita punya kenalan toko spare part tapi kita ngerangkai sendiri misalkan ya. Oke. Kita harus punya alat. Alatnya, oke. Ya. Nah, yang keempat kita harus konsekuensi ya. Siap menerima konsekuensi kondisi barangnya Mas. Iya. Karena kan yang namanya barang elektronik kan terlalu riskan Mas. Benar. Jadi singkat ceritanya ini handphone yang dikatakan unik ini dan anti mainstream sebenarnya gimana Mas? Bentuknya akhirnya gimana ini? Saya penasaran ini. Mitra-mitra hilang hidung belang di PSKFM pasti penasaran juga. Pada akhirnya handphone tersebut jadi seperti apa Mas? Karena saya belum bisa memvisualisasikan barangnya ya. Ini kan melalui audio kan. Benar. Ya kan ya. Jadi gambarannya seperti ini. Gimana Mas? Bentuknya itu tadinya itu dia mulus, belakangnya mulus. Cuma depannya itu retak Mas. Handphonenya retak, tapi masih bisa dipakai. Oke. Nah, karena kena IC CPU dan merambat ada penyakit lain. Ada penyakit lainnya, komplikasi Mas ya. Ternyata saya kurang teliti. Karena apa? Kebetulan saya punya unek-unek. Yang penting HP itu baterainya awet, nggak matian. Oke. Ya. Akhirnya saya punya pemikiran spontan. Anapilnya ini ya. Gimana spontannya Mas? Kan kalau power bank kan buat tambahan ya, istilahnya kalau kapasitas baterai kecil. Benar. Bagaimana kalau baterainya power bank itu masuk ke handphone saya? Wah, cerdas sekali yang mulia. Nah, untuk yang poin terakhir. Terakhir gimana Mas? Jadi gini, pergunakanlah alat komunikasi kamu itu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena apa? Tujuan dari komunikasi adalah kita itu istilahnya orang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jadi maksudnya gini, kita harus pintar-pintar menggunakan alat komunikasi tersebut. Karena ibarat handphone itu seperti handphone yang mempunyai 2 pisau.
Terus Mas? Jadi maksudnya gini, kalau kita itu misalkan menggunakan koneksi internet ya, berselancar di internet, kalau kita itu tujuannya itu negatif, yang kita peroleh akan negatif. Negatif juga. Tapi kalau kita itu tujuannya positif, ya, itu sangat bermanfaat bagi kita dan sesama, gitu Mas. Benar. Iya, jadi tergantung. Oke. Ya. Apa yang barusan tips and trick mengenai bagaimana cara COD, jual beli handphone sudah disampaikan oleh Mas Benjol. Satu kata terakhir, gunakan sesuai dengan fungsinya, karena tidak hanya uang yang bermata dua, handphone juga bisa bermata dua. Selamat malam, Ton Parker dari PSK FM. Selamat malam.